Pada hari Jumat di akhir pekan pertama sejak diumumkannya pembentukan kelompok, Sakayanagi menghubungi Ichinose dan memintanya untuk datang ke kafe. Pertemuan ini bisa terbilang sangat mendadak karena Sakayanagi menghubungi Ichinose 1 jam sebelum pertemuan mereka. Sebenarnya pertemuan secara mendadak ini merupakan salah satu strategi Sakayanagi untuk tidak memberikan Ichinose waktu untuk berpikir. Jika Sakayanagi membuat janji beberapa hari sebelumnya, Ichinose pasti akan memikirkan tentang pertemuan ini. Ichinose mungkin akan meminta bantuan pada teman sekelasnya seperti Kanazaki. Karena itulah Sakayanagi mengambil tindakan seperti ini. Ia ingin mencegah hal itu terjadi. Sakayanagi bertanya apakah Ichinose tidak membencinya, karena sebelumnya Sakayanagi sudah melakukan hal yang buruk kepada Ichinose dengan membeberkan masa lalu Ichinose yang tidak ingin diketahui orang lain. Namun Ichinose malah menerima undangan Sakayanagi dan tidak menunjukkan kebencian pada Sakayanagi. Ichinose berkata bahwa itu bukan kesalahan Sakayanagi, karena Ichinose tidak meminta Sakayanagi untuk merahasiakannya dan Ichinose merasa Sakayanagi tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Sakayanagi tersenyum dan berkata bahwa Ichinose merupakan orang yang baik. Tapi Ichinose tidak merasa kalau ia adalah orang yang benar-benar baik. Ichinose kemudian bertanya apa yang ingin Sakayanagi bicarakan padanya. Tanpa segan sedikit pun Sakayanagi menjelaskan situasi saat ini pada Ichinose, yang dimana kelas Ichinose tertinggal di belakang dan meminta pendapat Ichinose akan hal tersebut. Ichinose membenarkannya kalau saat ini kelas mereka berada di situasi terburuk. Pada tanggal 1 Mei, perbedaan poin kelas antara kelas Ichinose dan kelas B yang dipimpin oleh Ruen hanya selisih 26 poin. Ichinose mengira bisa mengejar ketinggalan itu tanpa ujian khusus dengan bergantung pada kehidupan sehari-hari. Tapi faktanya tidak seperti itu. Namun setelah Ruen naik ke kelas B, mereka tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang bisa menurunkan poin kelas. Sampai bulan Juni, selisih di antara mereka hanya berkurang 2 poin. Ini membuktikan keinginan kuat Ruen dan kelasnya yang tidak ingin dilampaui oleh kelas Ichinose. Dan Sakayanagi juga pasti menyadari jika ia sedang dikejar oleh kelas Ruen. Sakayanagi juga mengakui bahwa Ruen adalah lawan yang tangguh. Ruen bukanlah orang biasa. Bagi Ichinose yang bertarung secara terang-terangan dengan Ruen di ujian akhir tahun lalu, sangat memahami hal itu. Dan bisa dikatakan Ruen adalah lawan terburuk yang pernah ia hadapi, yang bersedia melakukan kecurangan. Dan jika memungkinkan, Ichinose tidak ingin melawan musuh seperti Ruen lagi. Tapi Ichinose berpendapat Sakayanagi bukanlah orang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Meskipun Sakayanagi pernah berselisih dengan Katsuragi, poin kelas yang dimiliki kelas A 2 kali lipat dari kelas Ruen, dan tidak perlu ditanyakan lagi kalau kelas Sakayanagi adalah yang nomor 1. Bahkan jika kelas A mengalami kekalahan 1 atau 2 kali, mereka akan tetap berada di posisi pertama. Sakayanagi juga mengingatkan Ichinose tentang kelas D yang memiliki perbedaan poin 200 lebih, dan mereka pasti akan bersiap untuk menyalip kelas Ichinose. Mengingat Horikita dan teman sekelasnya sedang berusaha mengumpulkan kekuatan mereka, bahkan dalam hal kemampuan individu, beberapa dari mereka tidak akan kalah dari siswa kelas manapun. Terutama ada beberapa siswa yang menarik di kelas D seperti Ayano Koji dan Koenji yang batas kemampuannya masih belum diketahui. Dan juga Horikita yang berperan sebagai pemimpin yang menyatukan mereka. Sakayanagi sengaja mengatakan itu untuk membuat Ichinose merasakan ancaman kelas 2D. Sakayanagi juga memberitahu jika dilihat perkembangan kelas melalui OAA dengan membandingkan perkembangan kemampuan keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 2, maka kelas Ichinose lah yang menempati posisi terendah di antara 4 kelas, dan hanya tinggal masalah waktu sebelum kelas Ichinose jatuh ke kelas D. Sakayanagi bertanya apakah Ichinose tidak menyadarinya atau tidak berani menerima kenyataan. Ichinose teringat kembali saat dia berduaan dengan Sakayanagi sebelumnya. Mereka terlihat seperti orang dewasa dan anak kecil. Ichinose tidak bisa membantah perkataan Sakayanagi sama sekali.
Bahkan Ichinose terlihat sedang disudutkan. Sakayanagi berkata bahwa Ichinose adalah siswa yang pintar. Jika mereka bersaing secara adil dan jujur, pasti Ichinose tidak akan kalah dari Sakayanagi. Namun ketika berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, Ichinose tidak dapat menunjukkan kemampuannya. Baik dulu maupun sekarang, Ichinose hanya bisa berdiam diri ketika musuh memanfaatkan kelemahannya. Berbeda halnya dengan Sakayanagi dan Ruen, mereka akan tetap menunjukkan taringnya meskipun berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ichinose pun mengakuinya. Tidak peduli bagaimanapun situasinya, Sakayanagi dan Ruen tidak akan ragu menunjukkan kekuatan mereka. Sakayanagi mengatakan kalau Ichinose yang sekarang tidak memiliki peluang untuk menang. Lalu Ichinose bertanya apakah Sakayanagi memanggilnya hanya untuk mengatakan seperti itu. Sakayanagi pun memberitahu alasan sebenarnya ia memanggil Ichinose. Sakayanagi ingin Ichinose bergabung dengan kelompoknya, karena itulah satu-satunya cara agar kelas Ichinose bisa mengejar kelas A. Ichinose tidak merespon perkataan Sakayanagi. Ichinose tidak menyangka Sakayanagi akan mengajukan saran itu. Sakayanagi berkata bekerja sama dengan kelas lain bukanlah hal yang buruk. Faktanya, Ichinose pernah melakukan hubungan serupa dengan Horikita ketika masih kelas 1, dan sekarang mungkin bagi Horikita dan kelasnya tidak ada untungnya mempertahankan kerjasama dengan Ichinose. Kenyataannya, hubungan kerjasama antara Ichinose dan Horikita bisa terjalin karena adanya perbedaan poin kelas yang jauh. Sama halnya dengan sekarang antara kelas Sakayanagi dan kelas Ichinose. Ichinose terlihat sedih akan hal tersebut. Itu seperti menyiratkan bahwa kelas Ichinose tidak layak untuk diwaspadai. Ichinose bertanya jika seperti itu, bukankah tidak ada keuntungan bagi Sakayanagi bekerja sama dengan Ichinose? Sakayanagi membantahnya kalau itu tidak benar. Memang benar jika tentang kemampuan kelas, Ichinose memiliki banyak kekurangan. Namun Ichinose memiliki senjata khusus yang tidak dimiliki oleh kelas lain. Itu adalah kepercayaan. Sakayanagi percaya kalau Ichinose tidak akan mengkhianatinya apapun yang terjadi. Dalam bentuk aliansi, seorang rekan yang dapat dipercaya merupakan faktor yang sangat penting. Ichinose meminta penjelasan lebih detailnya karena Ichinose merasa bahwa ia tidak boleh lengah terhadap Sakayanagi, seseorang yang tidak mudah untuk dihadapi. Sakayanagi mulai menjelaskan strateginya. Sakayanagi berencana untuk memberikan instruksi pada kelas 2C yang dipimpin oleh Ichinose. Sakayanagi menjelaskan meskipun mereka memilih anggota terbaik dari setiap kelas untuk membentuk sebuah kelompok, perbedaan poin kelas tidak akan berubah. Ichinose mengusulkan untuk membentuk kelompok yang bisa memenangkan ujian dari kelas mereka masing-masing. Tapi Sakayanagi ingin membentuk kelompok yang ideal dan mereka bebas memilih anggota dari kedua kelas yang berisikan siswa sebanyak 79 orang. Meskipun jarak di antara kelas Ichinose dan Sakayanagi tidak jauh berkurang, setidaknya Ichinose bisa mengejar ketinggalannya dari kelas Ruen dan memperlebar jarak dengan kelas D. Mengingat kondisi kaki Sakayanagi yang membuatnya tidak bisa bergerak bebas, maka dalam ujian kali ini Sakayanagi diberikan hak istimewa sebagai siswa semi-eliminasi. Jadi Sakayanagi diperbolehkan untuk mengikuti ujian dan bertarung dalam aturan yang sama dengan siswa lain. Dan Sakayanagi akan berperan sebagai otak dalam kelompoknya. Namun ketika Sakayanagi menjadi satu-satunya anggota kelompok yang tersisa, maka pada saat itu juga kelompok Sakayanagi akan tereliminasi. Dan Ichinose bebas memilih 4 siswa dari kelas A, yaitu Hashimoto, Kito, Matsumi, dan juga Sakayanagi, karena tidak perlu diragukan lagi kalau mereka berempat adalah kekuatan utama kelas A. Sedangkan kelas C ada Ichinose, Kanezaki, dan Shibata. Semua siswa yang baru saja disebutkan saat ini belum membentuk kelompok dengan siapapun, karena mereka masih mengamati situasi. Ichinose yang sebelumnya terdesak oleh kata-kata Sakayanagi mulai melancarkan serangan balik, bahwa tujuan sebenarnya Sakayanagi melakukan itu semua supaya kelas B, kelas C, dan kelas D tidak bekerja sama melawan kelas A. Dan jika itu berhasil, maka mau tak mau Sakayanagi harus mengikuti persaingan yang sengit dengan mereka di masa depan. Pastinya itu sangat merepotkan bagi Sakayanagi.
Sakayanagi merasa telah meremehkan Ichinose. Sakayanagi kemudian membeberkan alasan sebenarnya kenapa Sakayanagi ingin menarik Ichinose ke sisinya. Kemungkinan besar siswa yang dapat menyatukan ketiga kelas tersebut adalah Ichinose. Oleh karena itu, Sakayanagi mengambil tindakan ini sebagai antisipasi. Sakayanagi pun meminta konfirmasi Ichinose dan jika Ichinose mau bekerja sama dengannya, Sakayanagi akan memberikan 3 juta poin pribadi untuk 3 siswa kelas C yang berisiko putus sekolah. Tapi Ichinose meminta deposit untuk 5 orang dan Sakayanagi menyetujuinya. Ichinose dan Sakayanagi saling berjabat tangan. Dengan begini, aliansi antara kelas 2C dan kelas 2A telah terbentuk. Ichinose berkata meskipun Sakayanagi tidak menawarkan poin, Ichinose tetap akan bekerja sama dengan Sakayanagi. Walaupun tujuan utama mereka adalah menjadi kelas A, tapi sekarang situasinya sudah sedikit berbeda. Ichinose tidak ingin kembali jatuh, karena jika hal itu terjadi lagi, maka motivasi teman sekelasnya akan berkurang. Keduanya pun mulai membahas strategi yang akan mereka gunakan untuk bertarung di ujian nantinya. Mereka berencana menggunakan kartu Mole People, di mana mereka dapat membentuk kelompok beranggotakan 7 orang. Meskipun begitu, itu bukanlah pertempuran yang mudah. Mengingat Horikita dan Ruen adalah lawan yang tangguh, terutama keberadaan Ayano-koji yang selalu berada di belakang Horikita. Meski begitu, Sakayanagi memilih bertarung bersama Ichinose karena dia yakin mereka pasti bisa menang. Dengan kekuatan utama yang telah diperkuat, mereka akan menantang kelas Ruen dan kelas Horikita, serta kelas 1 dan kelas 3. Cerita beralih ke siswa kelas 1. 3 bulan telah berlalu semenjak siswa kelas 1 memasuki sekolah. Mereka sekarang sudah mulai memahami sedikit situasi di sekolah ini. Saat ini mereka tengah membentuk kelompok untuk menghadapi ujian khusus yang akan datang. Tapi berbeda dengan kelas 1D yang dipimpin oleh Hosen, mereka menolak untuk beraliansi dan juga menolak menukar kartu yang mereka miliki. Bahkan seperti biasanya, Hosen menuntut poin pribadi 3 kelas lainnya jika mereka ingin menjalin kerjasama dengan kelas D. Karena itu, mereka jatuh ke dalam situasi rumit di mana mereka tidak dapat membentuk kelompok dengan bebas. Perwakilan dari setiap kelas berharap Hosen akan berubah pikiran sebelum akhir Juni. Tapi bahkan setelah memasuki Juli, situasinya sama sekali tidak berubah. Sebagian besar siswa kelas 1 memutuskan untuk mengabaikan kelas D. Tapi Yagami Takuya dari kelas B tidak setuju akan hal itu. Meskipun mudah bagi mereka untuk membentuk kelompok dari 3 kelas lainnya, mereka tidak boleh mengabaikan kelas D. Karena mereka akan bertarung melawan siswa dari angkatan yang berbeda. Dengan pemikiran tersebut, mereka merasa perlu memilih siswa terbaik dari 4 kelas agar dapat membentuk kelompok kuat yang mampu bersaing dengan kelas 2 dan kelas 3. Ketiga kelas itu pun sepakat untuk menunggu dan mengamati situasi hingga bulan Juli mendatang. Namun tidak ada kemajuan sedikit pun karena Hosen mengabaikan mereka. Dan hari ini, batas waktunya sudah tiba. Perwakilan setiap kelas akan mengadakan pertemuan untuk mencapai keputusan akhir. Karena diskusi ini tidak bersifat rahasia, jadi mereka memutuskan untuk bertemu sepulang sekolah di koridor kelas 1. Mereka sepakat bahwa orang yang datang ke pertemuan itu adalah pemimpin atau perwakilan setiap kelas. Tapi sampai sekarang kelas D masih belum memberikan jawaban. Sepulang sekolah, Yagami dari kelas 1B datang lebih awal di tempat pertemuan. Sebagai orang yang mengajukan aliansi, Yagami merasa harus tiba lebih dulu dari perwakilan kelas lain. Tak lama kemudian, Utomiya dari kelas 1C juga tiba di tempat pertemuan. Walaupun Utomiya bukan pemimpin kelas, tapi teman-teman sekelasnya memintanya untuk datang. Mereka berdua merupakan siswa berbakat di kelasnya masing-masing. Di sini Utomiya dan Yagami kemudian membahas siswa kelas C yang kehilangan salah satu siswa berbakat yang memiliki kemampuan akademik A. Siswa laki-laki itu bernama Hatano. Ia dikeluarkan dari sekolah karena melanggar peraturan, dan ternyata Utomiya sangat dekat dengan Hatano. Bahkan mereka berdua sudah berjanji untuk bergabung dengan OSIS bersama. Ketika mereka berdua tengah membahas hal itu, tiba-tiba orang ketiga muncul sambil melambaikan tangannya.
Dia adalah Takahashi Asamu dari kelas 1A. Meskipun Takahashi hanya siswa biasa yang memiliki kemampuan akademik C+, sekaligus bukan pemimpin kelas, tapi Takahashi pandai berkomunikasi, bahkan ia sering diundang ke berbagai pertemuan. Alasan sebenarnya Takahashi datang ke pertemuan ini karena pemimpin kelasnya tidak menyukai hal-hal yang merepotkan, dan yang tersisa tinggal Hosen. Masih ada waktu sekitar 3 menit sebelum pertemuan dimulai. Jika Hosen tidak datang, mereka bertiga akan memulai diskusi tanpa kehadirannya. Bahkan Utomiya mengusulkan untuk menghancurkan kelas D. Tapi Yagami berkata bahwa keberadaan kelas D memiliki peran penting dalam pembentukan kelompok. Walaupun jika dinilai dari kemampuan akademik, kelas D adalah yang terendah. Tapi dari segi kemampuan fisik, kelas D berada di urutan kedua. Takahashi ikut berkata kalau masih terlalu cepat untuk mengabaikan kelas D, karena bisa saja di masa depan mereka akan bekerja sama dengan kelas D di ujian khusus yang akan mendatang. Di sini Utomiya berperan sebagai orang yang ingin menghancurkan kelas D. Yagami berperan sebagai orang yang selalu membela kelas D, sedangkan Takahashi berperan sebagai penengah. Beberapa saat kemudian, orang yang sedang dibicarakan muncul dengan santainya. Yagami menyambut Hosen dengan senyuman dan Takahashi menyapanya tanpa rasa takut sedikit pun. Dan seperti biasanya, Hosen selalu bersikap kasar dan meminta bayaran jika ingin bekerja sama. Mendengar itu, Utomiya pun sedikit marah dan berkata, dia tidak akan pernah mau memberikan Hosen sepeser poin pun. Melihat Hosen dan Utomiya yang bertengkar, Takahashi pun berusaha menenangkan mereka berdua. Tapi Hosen tiba-tiba mendorong bahu Takahashi dan membuat Takahashi jatuh terduduk di lantai. Utomiya yang melihat hal itu langsung meraih dengan Hosen, sebelum Hosen mengepalkan tangannya. Hosen tersenyum lebar merasakan kekuatan cengkraman Utomiya. Tatapan Utomiya seolah menandakan ia sudah bertekad untuk bertarung jika itu memang diperlukan saat ini. Hosen berpikir akan menyenangkan untuk bertarung sekarang, tapi Hosen kembali mempertimbangkannya lagi, dan Hosen berpikir untuk menyimpan pertarungannya dengan Utomiya di lain waktu. Utomiya dengan senang hati akan menyambut kedatangan Hosen, tapi dengan syarat Hosen tidak boleh lagi menyentuh teman sekelasnya. Karena faktanya Hosen adalah orang yang menjebak Hatono sehingga membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Karena Utomiya tahu Hatono bukanlah tipe orang yang akan melanggar peraturan. Keadaan sedikit memanas. Takahashi langsung bertindak untuk menenangkan mereka. Yagami juga meminta mereka untuk fokus pada ujian yang akan datang. Tiba-tiba setelah Yagami berkata seperti itu, Hosen setuju untuk bekerja sama. Utomiya perlahan melepaskan lengan Hosen. Yagami merasa bahwa ini waktu yang tepat untuk berbicara pun memulai diskusi mereka. Mereka berencana mengguguli kakak kelas mereka dengan membentuk kelompok kuat yang terdiri dari siswa berbakat tiap masing-masing kelas, yang pastinya tidak akan kalah dari kelas 2 dan kelas 3, karena secara individu tentunya kakak kelas mereka lebih unggul, dan tak semua siswa kelas 1 memiliki kekuatan yang hebat seperti Hosen. Dan kerjasama keempat kelas sangatlah diperlukan, apalagi mereka memiliki keuntungan untuk membentuk kelompok kecil dengan 4 orang. Hosen mau bekerja sama dengan syarat dalam kelompok itu harus ada 2 orang dari kelas D. Pada awalnya mereka tidak terima dengan syarat yang diajukan Hosen. Tapi Hosen berkata jika dia benar-benar serius dan tidak akan mempermainkan mereka lagi. Mereka pun akhirnya menyetujuinya. Selain itu, mereka berencana untuk mengatur semua kartu yang dimiliki siswa kelas 1 agar semua siswa bisa memanfaatkan fungsinya semaksimal mungkin. Setelah itu, Hosen pun pergi. Mereka bertiga memutuskan untuk meluangkan waktu dan melanjutkan diskusi mereka berikutnya, dan pertemuan itu dibubarkan. Keesokan harinya sepulang sekolah, Hosen pergi menemui Amasawa di Keaki Mall. Hosen meminta Amasawa untuk bergabung dalam kelompoknya. Tapi Amasawa malah menggoda Hosen jika mungkin saja Hosen akan melakukan sesuatu yang mesum terhadapnya. Bahkan Amasawa membuka lebar kedua kakinya sehingga siapapun bisa melihat celana dalamnya. Tapi Hosen tidak menanggapi godaan Amasawa dan tidak akan segan-segan melakukan kekerasan pada perempuan. Alasan Hosen meminta Amasawa bergabung karena Amasawa memiliki keberanian untuk mengeluarkan Ayano Koji.
Amasawa pun menanyakan imbalan apa yang akan diberikan Hosen jika ia bekerja sama dengan Hosen. Sebab Amasawa bukan tipe orang yang ingin bekerja sama jika bayarannya terlalu sedikit. Tak lama kemudian, Nanase yang datang terlambat mulai bergabung dalam percakapan mereka. Nanase mengatakan mereka akan membaginya sama rata seperti yang sudah mereka janjikan sebelumnya. Intinya, Hosen dan Nanase ingin membentuk kelompok dengan Amasawa. Amasawa tidak yakin dengan hal ini. Bukankah akan menjadi masalah jika Hosen tidak bergabung dalam kelompok kuat? Bisa saja kelas lain tidak setuju dan bertarung menghadapi mereka. Tapi Hosen akan tetap mengirim siswa yang berbakat untuk bergabung dalam kelompok kuat. Hosen tidak bisa bergabung dengan kelompok kuat karena itu akan menimbulkan masalah. Amasawa ingin tahu seberapa kuat Nanase. Karena Amasawa ragu apakah Nanase bisa memberikan kontribusi kepada kelompok. Jadi Amasawa mencoba menampar Nanase. Tapi Nanase dengan sigap menahannya. Ternyata keraguan Amasawa tidaklah benar. Bahkan Hosen mengomentari bahwa Amasawa dan Nanase sangat mirip dan juga lebih menakutkan dibandingkan Yagami dan Takahashi. Di sini Amasawa tetap tidak mau bekerja sama jika imbalannya terlalu sedikit. Karena tujuan dibentuknya kelompok ini bukan hanya untuk menempati peringkat pertama, tapi juga untuk memperoleh 20 juta poin. Hosen pun menanyakan apa yang diinginkan Amasawa. Amasawa bilang kalau ia mau 20 juta poin yang didapatkan dari pengusiran Ayano Koji diberikan semuanya kepada dirinya jika mereka berhasil mengeluarkan Ayano Koji. Wajar saja Amasawa meminta imbalan yang besar, karena semakin terlibat dengan Hosen, dirinya akan lebih terisolasi dari kelas A. Amasawa hanya ingin hadiahnya, dan untuk gelar kehormatan mengeluarkan Ayano Koji akan tetap jadi milik Hosen. Nanase tidak menyetujuinya, tapi Hosen meminta Nanase untuk diam. Hosen tidak keberatan akan hal itu. Setelah mereka menyetujuinya, Amasawa pun pergi dan tinggal Hosen dan Nanase berdua. Nanase kembali menegaskan apakah Hosen serius dengan perkataannya barusan. Ternyata Hosen hanya membohongi Amasawa karena Hosen sejak awal tidak dapat mempercayai orang seperti Amasawa dan juga Nanase. Alasan Hosen ingin bekerja sama dengan Amasawa karena Amasawa berbeda dari sampah lainnya. Amasawa memiliki sesuatu yang tersembunyi di balik wajah cantiknya. Dan yang tadi adalah perjanjian lisan. Jika mereka berhasil mengeluarkan Ayano Koji, Hosen tidak akan memberikan poin sepeser pun kepada Amasawa. Hosen tidak sabar melawan Ayano Koji, Ruen, atau siapapun yang membuatnya muak.